Nah, eh, contoh untuk gaya kolom oleh beberapa muatan titik ya, itu kan sudah ya, antara dua muatan titik pada sumbu X, terus tiga muatan titik, kemudian ada tiga muatan titik di sumbu Y dan X dan seterusnya ya. Saya minta itu juga salah satu apa itu motivasi untuk berkarya, bekerja, belajar mandiri, diskusi dengan temannya, sehingga nanti kalian bisa paham bagaimana menghitung gaya kolom ya oleh beberapa titik dengan menunjukkan arahnya ya, menghitung dengan vektor dalam koordinat kartesian IJ ya, IJ. Kalau tiga dimensi tinggal menambahkan K. Tapi kalau ada tiga dimensi biasanya kita susah memvisualisasikan secara gambar. Nah sekarang ini lagi juga seperti itu. Kalau misalkan dalam praktek ya, dalam fisika yang sesungguhnya, medan listrik, kalkulus dan sebagainya, ini tidak hanya antar dua muatan titik yang terisolasi, biasanya banyak sekali. Ya, kalau misalkan dalam ruang ada beberapa titik yang banyak ya, 5 misalkan ya. Ini ada Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Kemudian Q kecil ini adalah muatan uji yang nanti kita tidak mencari tahu berapa gaya kolom yang dialami oleh Q kecil ini. Gitu ya. Nah, jadi saya pakai draw. Jadi ini ditanya ya, berapa gaya pada muatan Q kecil ini ya. Nah, ini sudah saya gambar. Ya, jadi seperti yang contoh latihan mandiri, kalian paling apa itu? Paling enak kalian hitung dulu kontribusi gaya pada Q kecil ini oleh Q1. Ya, ini F1. Ya. Oleh Q2 F2, oleh Q3 F3 dan seterusnya ya. Masing-masing. Kemudian resultannya yang biru ini F ya. Jadi kalau kita tulis F ini adalah F1 plus F2 sampai F5 ya, vektor. Ya. Kemudian disingkat F sama dengan sigma dari I1 sampai Fi. Jadi sigma K I kecil per Ri kuadrat. Karena vektor diberi tanda vektor R caping. R caping berarti arahnya ke sini sesuai dengan F ini. Atau pakai F ini juga bisa, tapi diberi caping. Bawahnya adalah vektor satuan. Ini juga boleh ya. R caping dengan F caping. Ya, gitu bisa ya. Oke ya. Saya tambah slide kosong. Kalau kalian sudah mengunduh apa itu slide-nya ini ya, sudah mengunduh di MS Teams, itu beberapa itu masih blank ya, mungkin tidak utuh. Nah, itu kesempatan untuk saya orek. Soalnya saya tidak mungkin, hemat saya tidak akan melakukan semuanya dalam bentuk PowerPoint. Tapi nanti saya coba latihan menghitung juga di PowerPoint yang kosong ini ya, supaya nanti kalian juga bisa mengikuti. Nah, oke. Nah sekarang kalau muatannya tidak 5, tapi sampai misalkan ini Q1 ya, Q2, sampai jutaan ya, ini Q3, ini yang ke N. N ini kita nggak tahu berapa jumlahnya, tapi banyak yang jelas gitu aja ya. Terus ini adalah muatan uji yang sudah kita selidiki berapa gayanya ya. Jadi berapa gaya pada Q kecil gini ya. Berarti nanti kalian harus definisikan jarak antara Q1 dengan Q. Ini F1 ini ya. Ini F1 vektor, terus Q2 ke Q, misalkan ini adalah F2 vektor, Q3 ini F3 ya. Ini Fn
Nah, gini ya. Ini Rn. Nah, gini ya. Jadi nanti F ini sama dengan F1 plus F2. N ini bisa sampai tabringa sebenarnya ya. Titik-titik gitu ya. Kalau kita deret. Atau sigma I dari 1 sampai N. Vektor gitu. Kalau kita ubah ke model bentuk hukum kolom berarti sigma I dari 1 sampai N K I per RI kuadrat I kecil. Arah vektornya mana? Ya bisa diberi vektor satuan gini. Jadi ini vektor satuan. Nah, ini. Dan seterusnya ya. Nah ini. Nah, model seperti ini muatannya diskrit ya. Muatan titik itu diskrit ya. Tuh. Nanti ini kalau pada medan listrik juga gitu. Kalian di sekolah, di SMA itu juga membahas medan listrik dari beberapa medan listrik yang dibuat oleh beberapa muatan titik kan. Tidak hanya satu, tapi juga muatan titik yang bisa bervariasi jenis-jenisnya. Nah, kalau I1, I2, I3 sampai I ini tidak disebutkan jenis muatannya, kalian bisa anggap ini adalah muatan positif. Ya. Jadi kita anggap aksinya pada Q kecil ke sana menjauhi, ya, menolak. Gitu. Tapi tidak harus seperti itu. Bisa aja ini misalkan negatif ya ke sini. Tapi untuk notasi vektor itu nggak ada masalah. Penjualan vektor vektor F1, F2 sampai Fn. Ya, dan seterusnya. Karena di sini tidak diberlakukan koordinat kartesian secara khusus, ya berarti vektornya tidak dinyatakan dalam IJK, ya, vektor satuan F caping ya. Nah, gitu ya. Atau vektor R juga bisa. R kecil ya, R caping juga bisa. Nggak ada masalah. Oke, ini jadi latihannya kemarin sudah ada. Itu latihan kemarin, latihan mandiri itu masukan dari saya. Anda bisa mengambil contoh-contoh latihan di buku yang lain yang ada di atau di karangan siapa yang pilih aja yang Anda sukai ya. Dan Anda tidak harus paham vektor secara utuh ya. Dalam hitungannya ya, saya dalam hitungannya ya. Jadi kalau misalnya terlalu jelimet, yang penting Anda paham fisikanya ya. Oke, ini kira-kira untuk hukum kolom kaitannya dengan gaya kolom, interaksi antar muatan titik ya. Sekarang kita ke medan listrik. Ya, jadi ini per definisi dulu ya. Jadi definisi medan listrik seperti ini kira-kira ya. Gaya listrik dalam suatu ruangan permuatan uji. Ini konsepnya sama dengan medan gravitasi. Anda bisa bayangkan kalau di permukaan bumi ini kan ada gravitasi ya. Ini juga hampir sama dengan medan listrik juga. Ya, ada gaya gravitasi, ada gaya listrik. Gitu. Ya, jadi kalau ada gaya gravitasi, benda dijatuhkan ya di udara, dia akan tertarik menuju pusat bumi kan jatuh. Itu berarti di sana ada medan gravitasi. Ya, sama ya. Gaya listrik juga gitu. Ya, jadi definisinya ini nanti akan saya perluas ya. Saya perluas dengan orek-orekan ya. Di sini saya tambahkan ya. Apakah dalam ini saya beri sebuah pertanyaan. Apakah dalam sebuah ruang ada medan listrik? Nah, pertanyaan ini bisa dijawab kalau Anda punya muatan uji. Letakkan sebuah muatan uji dalam ruang tersebut. Kalau muatan uji itu Q, ya, itu mengalami gaya listrik, maka di situ ada medan listrik ya. Jadi, dalam ruang tersebut diberi
muatan uji Q. Nah, ini konvensi. Muatan Q ini, muatan uji Q ini tidak disebutkan jenisnya. Kalau tidak disebutkan, maka kita anggap muatan uji ini adalah positif. Ya. Bila Q ini mengalami gaya listrik, ya. Gaya listrik itu gaya kolom. Ya. Sama ya. Gaya kolom. Maka dalam ruang ada medan listrik. Nah, gini. Ini saya tambah lagi slide-nya. Jadi, ini adalah sebuah ruang ya. Anda ingin mengidentifikasi apakah ada medan listrik di sini. Letakkan muatan uji. Nah, ini ya, Q. Bila muatan uji ini mengalami gaya kolom sana ya, F, C, ya. C ini gaya kolom, ya. Maka di ruangan ini ada medan listrik. Berapa medan listriknya? Medan listriknya dari definisi. Medan listrik ini adalah gaya kolom yang dialami oleh muatan listrik, muatan uji Q ini ya, dibagi dengan muatan ujinya itu. Sesuai dengan definisi kita. Definisi medan listrik adalah gaya listrik dalam suatu ruangan ya, per muatan uji. Nah, gitu. E sama dengan F per Q. Ya, gitu ya. Ini definisinya ya. Nah, selama ini, dulu juga saya juga gitu. Selama ini kita rancu. Pokoknya kalau Anda ditanya, medan listrik itu apa? Medan listrik adalah kaki per R kuadrat kan gitu tau mesti. Ya, itu belum tentu. Ya, jadi nggak seperti itu ya. Jadi ini adalah per definisi. Nah, kalau misalkan arahnya ke bawah, ya berarti medan listriknya juga ke bawah. Ya, jadi arah E ini adalah sama dengan arah FC yang dialami oleh muatan uji ya, Q positif. Ya. Saya kasih pertanyaan sebentar ya. Kalau misalkan saya punya ini ya, jadi nanti dalam ruangan ini kan medan listriknya ke sana ya, ke kanan ya. Jadi ini E ke kanan. Kalau saya mendapatkan sebuah muatan Q, kemana gaya kolomnya? Ke kiri. Ya. FC-nya ke kiri. Gaya kolom pada Q. Ya. Ini ke kiri. Kemana arah medan listriknya? Medan listriknya tetap ke kanan ya. Arah E ini tetap ke kanan. Soalnya kita tidak menggunakan definisi apa? Konvensinya bukan muatan negatif ya. Konvensinya adalah muatan positif. Tetap ke kanan. Mudah-mudahan tulisan saya masih bisa dibaca ya.
itu kira-kira. Nah, kemudian nanti kita buat konsep definisi bidang listrik ini ya. Jadi E dengan gaya kolom permuatan uji untuk menghitung medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan titik, dan yang lebih penting adalah medan listrik yang ditimbulkan oleh distribusi muatan kontinu. Ya. Ini yang di SMA belum diajarkan, soalnya perlu kalkulus integral. Kalau muatan titik sih sudah ya. Nanti tinggal kalian latihan mandiri menggunakan contoh-contoh soal yang hari Senin kemarin ya. Nah, saya mereview di sini untuk medan listrik oleh muatan titik ya. Saya punya muatan Q. Muatan Q ini tidak diketahui jenisnya plus atau minus. Kalau nggak diketahui berarti kita anggap sebagai muatan positif ya. Kemudian pada jarak R dari Q ini adalah muatan titik P. R ini. Tentukan medan listrik di P. Bukan besarnya aja ya, jadi besar dan arah ya, vektor soalnya. Oh ya, sebentar, saya lupa ya. Kalau definisi dari medan listrik itu adalah gaya kolom yang ditimbulkan ya dalam sebuah ruangan pada muatan uji, maka nanti ini yang mungkin perlu ditambahkan ya. Satuan E ya. Kalau kalian perhatikan ini dalam SI ya. Ini gaya permuatan. Ini berarti nanti bisa Newton per kolom ya. Newton itu gaya, kolom itu muatan. Satuan muatan ya. Atau bisa juga volt per meter. Volt per meter. Kalau dalam kelas konvensional ya, di kelas saya biasanya tanya satu persatu ke mahasiswa. Ya. Kalau saya di sini model kuliah daring ini ya, online, saya susah mau tanya ya. Saya begitu saya tanya, belum tentu jaringannya lancar ya. Nah, gitu. Kalaupun pas jaringannya lancar, hasilnya ada enggak? Itu yang susah ya. Saya nggak bisa ngecek satu persatu. Kalaupun jaringannya lancar, hasilnya ada. Kadang-kadang ada delay. Ah itu responnya itu. Ya, mohon maaf ya. Jadi sementara ini mohon ini nanti rekaman ini nanti Anda pelajari lagi. Ya. Jadi coretan ini nanti kalau ada kesalahan bisa klarifikasi saya, Pak, apakah ini benar? Itu bisa kalian tanyakan ya. Atau bisa langsung kalian koreksi ya. Ini ya modelnya ya. Nah, bagaimana kita menentukan medan listrik di titik P? Kita menggunakan definisi dari muatan medan listrik itu ya. Kita menentukan muatan uji Q kecil di titik P. Letakkan muatan uji Q di P. Q kecil ini muatannya positif ya. Nah, jadi definisi muatan uji adalah positif. Jadi Q besar positif, Q kecil positif. Maka Q nanti ini akan ditolak ke sana. Nah ini medan listrik di P ya, titik pengamatan singkatannya ya, P. Ya. Ini. Gaya kolom yang dialami oleh Q ya, gaya yang dialami oleh Q ini adalah F sama dengan K Q besar kali Q kecil ya, ini R kuadrat ya, vektor. Di situ tidak pakai aturan vektor IJK ya, dan seterusnya. Nah, maka arahnya pakai tanda vektor R ini. Oke ya. Ini saya hapus ya. Kemudian kita menggunakan, jadi gaya kolomnya tahu ya, sehingga
dari definisi medan listrik di P ya, definisi E di P ini adalah medan listrik itu sama dengan gaya kolom yang dialami oleh Q kecil dibagi dengan Q kecil. Nah, F-nya ini adalah K Q besar, Q kecil per R kuadrat. Ini F-nya ya. Terus dibagi dengan Q kecil. Ya, ini ya. Jadi kita peroleh PP sama dengan K Q besar per R kuadrat R camping. Nah, ini rumus medan listrik oleh sebuah muatan titik. Ya. Medan oleh sebuah muatan titik. Partikel ya. Berjarak R. Jadi kalau di SMA Anda dikasih tahu, mungkin sebagian beberapa bapak ibu guru SMA itu ngasihnya langsung ya rumus jadi. Tapi dari definisi asalnya dari situ. Gaya kolom dibagi dengan muatan ujinya itu. Ya, modelnya itu asalnya dari situ. Ya, sehingga nanti Anda punya kesimpulan. Ini juga masih hukum kolom ya. Nah, jadi hukum kolom. Jadi medan oleh sebuah muatan tunggal itu adalah K kalikan besar muatan dibagi dengan jarak kuadrat. Ini vektornya adalah vektor R. Ya, jadi karena saya punya ini muatan plus, nah, ya. Nah, di sini misalkan ya, di sini agak naik sedikit. Ini saya buat sebuah jarak R gini ya, melingkar. Ini jaraknya sama gitu. R. Nah, di sini ya, medan listrik akan berjarak R dari muatan Q, nanti arahnya ke sini. E. Nah, bagaimana caranya? Letakkan muatan Q kecil di sini. Maka Q kecilnya adalah muatan positif, asumsinya dia akan ditolak. Besarnya nanti adalah gaya kolomnya ya, K Q besar kali Q kecil per R kuadrat. Arahnya radial R camping ya. Berarti medan listriknya adalah K Q per R kuadrat vektor plus R camping. Nah, arah R ini adalah arah radial. R ini adalah arah radial. Di kalkulus vektor mungkin sudah diberikan ya. Di sini juga gitu. Arah radial adalah menjauhi pusat. Ya. E dengan K Q besar per R kuadrat. Vektornya adalah arah radial. Ini E juga sama ya. K Q besar per R kuadrat. Sehingga ini kalau saya bentuk sebuah garis-garis medan listrik, sekarang kalian akan tahu bahwa yang namanya garis-garis medan listrik dari sebuah muatan titik itu adalah menjauhi ya muatan positif. Nah, gini ya. Nah, ini kiri ya, muatan titik. Nah, gini. Ini garis-garis medan listrik. Di SMA mungkin SMP malah sudah dikasih tahu ya. Cuma mungkin tidak tahu kenapa kok menjauhi ya. Itu karena dari definisi. Ya, arahnya menjauhi. Ya. Nanti kalian juga bisa mendefinisikan ya. Kalau nanti muatannya adalah negatif,
Ini main Q ya. Ini R. Berapa medan listrik di titik P? E di P. Anda tanya gini. Anda harus meletakkan muatan uji Q kecil di titik P ini ya. Nah, Q kecil di sini, ini adalah muatan positif. Ditarik, kan? Nah, ke sana. Ya. Dengan muatan uji I gaya pada Q kecil ya. Ini adalah F sama dengan min ya, K besar, Q kecil per R kuadrat. Ini R samping. Nah nanti medan listriknya di P ini adalah F per Q sama dengan min K Q per R kuadrat. Nah tanda minus nanti berlawanan kalau misalkan Q besarnya positif kan. Kalau yang positif, Q besar positif nanti memberikan arah yang keluar ya, arah radial. Kalau yang negatif ini juga radial juga umumnya. Ya. Tapi lebih spesifiknya nanti yang menuju pusat itu sentripetal ya. Jadi arah yang pusat adalah sentripetal. Ya. Sehingga nanti kalian bisa menggambarkan garis-garis medan listrik dari sebuah muatan titik min Q ya. Ini menuju ke titik negatif ya. Nah, gini ya. Garis-garis medan listrik. Ini menuju ke muatan negatif. Oke ya, jadi Anda tahu sejarahnya ya. Asik ke fisika itu ya. Bagi yang asik. Oke, jadi itu. Nah, ini latihan ya. Latihan ini saya ambilkan dari model contoh soal seperti kemarin. Kalau kemarin kan gaya yang dialami oleh muatan satu dengan yang saling interaksi ya, bisa tolak mana, tarik menarik tergantung jenis muatannya. Nah, sekarang gini aja. Ini seperti latihan kemarin, ada Q1 ini Q besar, Q2 juga Q besar, ini positif ya. Kemudian di sebelah Q2 berjarak R ada sebuah X ya, ini ada titik P. Tentukan medan listrik titik P. Ya. Paham ya caranya ya? Kalian nanti menghitung gaya. Kalian meletakkan muatan uji Q di titik P ya. Nah, kemudian Anda menghitung gayanya. Ya. Setelah gayanya ketemu, baru dibagi dengan muatan uji itu. Ya. Dari definisinya seperti itu ya. Nah, jadi nanti kalian bisa melalui dari definisi itu ya. Gunakan definisi E sama dengan F per Q. Ya. Kalau tidak ya nggak apa-apa ya. Jadi nanti kalian nanti bisa, ini clue-nya ya. Latihannya ini sebentar. Kalian bisa cek medan listrik di P ini kan sumbangannya dari Q1 sama Q2. Tuliskan aja di sini misalkan E1 ini karena Q1 ya. Terus E2 ini oleh Q2 ya. Saya gambar panah E2 ini lebih panjang karena praktis titik P lebih dekat dengan Q2. Otomatis medan listrik E2-nya besar, jadi lebih panjang ya. Nah, sehingga nanti EP dengan E1 plus E2 gitu. Ya. Karena semuanya pada sebuah X ya, ke kanan semua, berarti I arahnya I satuan vektor pada sebuah X ya. Jadi I gini.
E1 ini adalah K Q1 per R kuadrat. Maaf. Ini ya. 2R kuadrat ya. Jarak Q1 ke P ini adalah 2R. Terus E2 ini adalah I K Q2 per R kuadrat. Ini nanti hasilnya adalah I nyamping 5 per A. Maaf. Sama dengan I 5 per 4 K I per N. Seperti kemarin hasilnya gitu ya. Anda boleh melatih nanti kalau misalnya di sebelah kiri juga bisa, nggak masalah ya. Anda cek ke situ ya. Tapi nanti ada latihan tersendiri. Ini sudah. Terus yang nomor 2 sama ya dengan yang tadi ya. Jadi untuk yang nomor 2 ini hampir sama dengan yang kemarin. Tentukan dari titik P ya. Berarti nanti Anda harus menghitung satu persatu dulu ya. Medan listrik oleh Q1. Nah, terus medan listrik oleh Q2. Ini E2. Resultannya di sini ya. EP. Persis sama seperti kalian menghitung gaya kolom. Seolah-olah di sini ada muatan uji Q kecil ya. EP sama dengan E1 plus E2. E1-nya ini adalah E1-nya ini adalah besarnya adalah K I per 2R kuadrat ini ya. Vektornya adalah I plus J gini ya. Atau akar 2. Ya kan? Arah E1 ini adalah I plus J per akar 2. Ya. Terus E2-nya adalah K Q per R kuadrat J. Nah, oke ya. Nah, ini sama dengan soal yang kemarin loh ya. Cuma kemarin kan gaya kolom. Ya. Nanti ada cek lagi ya. Kemudian vektornya bisa digabung ya. I dengan I, J dengan J. Kaki per 2R kuadrat. Nah, ini akar 2 ya. Per akar 2. Plus J. Kaki per R kuadrat. 1 plus seper akar 2. Satuan medan listrik. Nah, ini lebih ringkas ya. Kalau misalkan tidak dibuat seperti ini pun nggak apa-apa ya. Yang penting Anda sudah tahu. Anda bisa menggambarkan, ya seperti kemarin gambarkan dulu kontribusi masing medan listrik. Kalau ada 2 muatan berarti ada 2 kontribusi ya. Dia nanti dijumlahkan secara vektor.
Kemudian latihan mandiri. Oh iya. Sebentar. Latihan mandiri saya tulis saja di sini ya. Sebentar ya. Selesai. Salah. Ya udah nggak apa-apa ini. Latihan mandiri ya. Tentukan medan listrik di P ya. Ini soalnya pakai ini Y, X ya. Gibson. Ini jaraknya A. DP itu di sini. Jaraknya A. Ini yang satu ya. Terus yang kedua, saya punya 3 muatan ya. Ini mid I, plus I, ini plus I ya. Ini A jaraknya. Titik P ini tepat di bujur sangkarnya. Dan di P ya. Karena di sini segmen apa itu muatannya sudah saya letakkan dalam sumbu X dan Y ya masing-masing. Ya, sehingga nanti kalian dinyatakan vektornya arah kita dalam IJK ya. Ini pelatihan mandiri. Oke. Nah, seperti biasa ya, biasanya muatan titik itu tidak hanya tunggal, pasti terdistribusi banyak sekali ya. Kalau misalkan saya punya banyak muatan titik sini ya, sama seperti yang tadi itu ya, kayak kolom. Ya, dari G1, G2, G3, G4, ini titik P, jaraknya masing-masing R1, R2, R3, sampai R5 ya. Ini divisinya pakai itu, gaya listrik yang dialami oleh muatan uji Q kecil. Anda letakkan muatan uji Q kecil di P ini. Ya, gitu. Sama ya. Atau kalau sudah tahu kaki per R kuadrat. Ya. Hasilnya adalah ini. Kaki I per RI kuadrat ya. Oke. Kalau misalkan saya punya banyak muatan titik, tidak 5 ya, tapi sampai 1 juta sampai ke yang ke N misalkan ya. Muatan titik sampai ke N. Muatan ke N ini ya. Ini ada G1, G2, ini N ini ya. Ini adalah titik P. Ini R1, R2, Rn
P, ini nanti kontribusi dari E1, E2, E3, maaf, EN ya, yang ke N ya. Jadi EP ini adalah sigma I dari 1 sampai N ya, K I per RI kuadrat R caping ini ya. Arah vektor satuan arah dari resultannya ya. Nah, saudara semua ya, ini kira-kira ya distribusi maaf, medan listrik, bagaimana kita menghitung gaya kolom, bagaimana kita menghitung medan listrik yang diakibatkan oleh interaksi muatan titik ya, satu atau lebih ya. Bagaimana kita menghitung medan listrik ya secara vektor ya, dan seterusnya. Muatan titik berarti nanti sifatnya diskrit pakai sigma. Nah, di alam semesta yang namanya muatan titik itu relatif, kebanyakan sih bukan muatan titik ya, tapi muatan yang bukan titik, muatan yang distribusi kontinu. Nah, bukan jadi dalam bentuk benda. Kalau titik itu kan partikel, titik volumenya dianggap nol ya. Nah, sekarang kalau volumenya tidak dianggap nol ya, bukan muatan titik, kita sebut sebagai distribusi muatan kontinu. Ya, jadi saya punya sebuah objek. Ya, ini objek ini muatannya ya, muatan terdistribusi kontinu. Yang jelas bukan muatan titik ya. Nah, bagaimana saya menghitung muatan yang terdistribusi kontinu di sini ya, pada jarak P ya di sini. Jadi EP-nya berapa di sini? Ya, jadi caranya seperti kalau Anda belajar integral di SMA ya. Kita mengambil sebuah cuplikan elemen volume, elemen kecil muatan sebesar tinggi. Diambil elemen muatan tinggi kecil ya. Ini seolah-olah muatan titik. Jaraknya dari P adalah R. Sehingga kalian kalau muatannya kontinu, kalian tidak bisa langsung menerapkan EP dengan kaki per R kuadrat, tidak bisa. Harus ada diambil elemen muatannya. Elemen muatan jaraknya R dari EP. Maka nanti medan listrik di P adalah DEP sama dengan K dI per R kuadrat. Medan listrik totalnya itu nanti berarti di jumlahan dari I sampai ke N itu diskrit. Tapi kalau kontinu dari 0 sampai tak berigal gitu. Nah, ini bentuk model yang integral seperti ini. Nah, ini yang penting ya. Yang nanti sebenarnya saya perlu waktu 1 kali tatap muka minimal. Tapi kalau normalnya itu nggak mungkin. Ya, biasanya kita perlu beberapa kali tatap muka. Soalnya saya yakin kemampuan kalian ini beragam ya, dari berbagai daerah dengan kondisi di SMA saat itu juga bervariasi ya. Saya tidak mungkin menyamakan rata ya. Jadi pasti kendala waktu di daerah itu berbeda-beda. Ya. Nah, sehingga perlu persamaan persepsi. Tapi dengan model online ini saya kesulitan. Ya. Jadi waktunya tidak mencukupi. Sebenarnya saya perlu biasanya 1 bulan itu. Tapi ini nggak bisa. Jadi karena sudah ada tim harus rigid kaku ya seperti itu, nah, sehingga saya minta bantuan kalian semua untuk berani berlatih secara mandiri ya. Oke, jadi saya perlu klarifikasi dulu ya yang disebut dengan distribusi kontinu pada logam atau pengantar. Ini saya tulis seperti ini ya benernya ya. Nanti kemudian saya perinci lagi ya.
saya rinci lagi. Apa sih distribusi muatan kontinu itu ya? Ini nanti kalian bisa apa? Mengedit lagi kalau mau ya. Sekali lebih baik lagi. Nanti bentuk bendanya itu bukan titik lagi saudara semua ya. Bisa linear ya, bentuknya kawat, bisa lingkaran ya. Misalkan kawat. Maaf. Ya. Kawat logam lurus ya. Dan gini ya. Nah, gini ya. Muatannya terdistribusi kontinu di sini. Jadi ini nanti ada muatan persatuan panjang linear ya. Lambda. Ya. Jadi muatannya terdistribusi kontinu, bukan diskrit Q1, Q2, Q3 enggak. Ya. Jadi muatan pada kawat ini adalah muatan persatuan panjang. Ini lambda ya. Satuannya adalah kolom per meter. Lambda ini tidak harus konstan. Bisa konstan, bisa dia berubah terhadap panjang dari kawatnya ini ya. Bisa cincin ya, cincin tipis. Logam yang kalau saya buat berbentuk cincin ini ya. Yang tipis ini ya, saya gambarkan. Ini saya ada nanya nih cincin tipis gitu ya. Dari jalannya ya. Ini. Panjangnya melingkar ini ya. Ini juga sama. Lambda. Ini kolom per meter. Ini benda-benda ya, yang bukan muatan titik, yang nanti logamnya, muatannya terdistribusi kontinu ya. Kolom per meter. Nah, istilah kolom per meter dan sebagainya ini namanya rapat muatan linear. Karena pada kawat yang lurus atau pada cincin ya. Terus ada lagi piringan luasan ya, piringan atau kotak ya. Piringan itu disket disk ya. Silinder tipis, silinder piringan ya, apa silinder tipis ya? Silinder tipis gitu ya, bisa ya. Silinder disk ya. Cakram ya, disk bahasa Inggris ya. Ini ya. Jari-jarinya R. Ya. Dia muatannya terdistribusi kontinu di permukaannya, luasannya ya. Maka dikatakan muatan persatuan luas. Simbolnya sigma. Ini adalah rapat muatan persatuan luasan. Kalau yang kawat tadi linear ya, garis atau cincin ya. Satunya adalah kolom per meter persegi. Atau bentuknya selain piringan juga bisa persegi panjang, ya. Kotaan gitu ya. Ini juga bisa ya, persegi panjang. Logam persegi panjang maksudnya ya. Jadi nanti muatannya bukan muatan titik gitu ya, bukan, tapi distribusi muatan luas ya, muatan persatuan luas ya. Ya, jadi saya kembali lagi ke sini ya. Kalau yang kawat logam misalkan ini kalau panjangnya L ya, terus ini jari-jarinya R. Kalau Anda ditanya muatan totalnya berapa, Anda bisa ngitung nggak ya? Bisa ya?
muatan total nanti dikalikan dengan panjangnya ini ya. Itu dengan model integral dan sebagainya ya. Modelnya jadi gitu. Di sini luasannya A. Ya. Syukur-syukur nanti kalau sigmanya ini konstan ya. Ini kalau misalkan ini luasnya adalah A. Ya, ini luas A ya. Sigma konstan. Maka saya bisa mengalihkan bahwa Q total ini adalah sigma kali A. Nah, yang di sini kalau lambda konstan, maka muatan totalnya adalah lambda kali L. Ya. Nah, kalau tidak konstan, itu yang ngitungnya pakai integral. Nah, ini cincin. Ini panjangnya ini kan 2πr ya. Kalau lambdanya konstan, maka muatan totalnya adalah lambda kali panjangnya 2πr. Nah, gitu. Nah, kemudian bentuk-bentuk yang sering kita gunakan, bola berongga tipis, bola padat ya, logam terutama ya. Kalau bola berongga, ini bola yang berbentuk kulit itu loh ya, yang dari kulit. Nah, gini ya, tipis. Di dalamnya kosong ya. Nah, ini kan, ini bola. Bola berongga tipis. Muatannya pada permukaan. Ya. Jadi muatan persatuan luas. Bukan per volume ya, tapi pada permukaan bola ini. Muatan persatuan luas, luasan bola. Tapi kalau bola padat, bola logam padat ya, bola logam padat. Kalau ada muatannya di sini, distribusi muatan kontinunya bukan lambda atau sigma, tapi pakai rho. Ya. Ini adalah kolom per volume ya. Nah, seperti rapat muatan per volume, seperti rapat muatan apa? Massa ya, rapat massa itu ya modelnya sama ya. Tadi ya, sehingga saudara semua ya, medan listrik yang dihasilkan oleh muatan itu beragam. Kalau itu muatannya tidak beraturan, bukan muatan titik, maka bentuknya kompleks. Bisa sebuah kawat yang panjang, bisa cincin ya, bisa piringan ya, cakram atau luasan ya. Atau bisa juga bola logam padat. Wah, itu seru itu ngitungnya ya. Nanti di elektromagnetika, mata kuliah elektromagnetika itu akan dibahas lebih detail. Ya. Ya, jadi saudara semua ya, sekarang coba kita ke latihan ya, latihan soal. Nah, di sini saya punya sebuah batang ya. Jadi saya tulis saja ya, batang. Ini panjang L. Ini mempunyai distribusi muatan kontinu yang tetap ya, lambda tetap. Jadi muatan persatuan panjangnya konstan ya. Kemudian pada jarak A dari titik P ya, ini L batangnya terletak pada sebuah X ya. Jadi pada jarak A titik P ini berjarak A dari salah satu ujungnya ya pada sebuah X. Nanti ada diminta menentukan medan listrik di P ini. Ya. Nah, perlu dicermati ya, Anda tidak mungkin menggunakan langsung gumbolong. EP sama dengan K, terus kali muatan totalnya kan lambda kali L ya, terus per A kuadrat, tidak mungkin. Kalau muatan titik ya, tapi karena di sini ada muatannya terdiri dari 0 sampai L,
maka Anda tidak mudah menghitung itu. Ya, tidak boleh menggunakan hukum kolom. Ya. Jadi hukum kolom ini tidak langsung dapat diterapkan. Misalkan Anda hitung DP dengan K Q per A kuadrat. Q-nya itu muatan total ya. Q ini sama dengan lambda L. Ya kan, kalau lambdanya adalah muatan persatuan panjang, L-nya panjang, maka nanti muatan totalnya adalah lambda kali ya. Ini muatan total. Nggak bisa ya. Maka Anda harus menggunakan konsep integral itu ya. Jadi, bentar ya. Ini yang sembunyinya saya hilangkan aja ya, soalnya kan nggak dipakai. Ini nanti kalau dipakai, kita pakai. Jadi saudara semua ya, langkah pertama kita mengambil segmen sebuah elemen muatan DG. Nah, panjang elemen muatan ini adalah dx. Jaraknya dari titik O ini adalah dx. Ya. Jadi diambil elemen muatan dg ya, yang panjangnya dx. Nah, kaitan dg dengan dx nanti hubungannya ini. Kalau lambda ini adalah muatan persatuan panjang, maka besar dg ini adalah lambda dx. Oke ya. Ini yang perlu nanti diklarifikasi ya. Kalau muatan totalnya adalah Q kali lah. Q-nya adalah lambda kali L ya jelas ya. Nah gitu ya. Sehingga dengan DG ini seolah-olah muatan titik ya. Nanti Anda bisa menghitung ya. Ini panjangnya adalah L plus A min X. Jadi di P Anda menghitung DEP. Ini pakai hukum kolom K DG per jarak antara DG dengan B ini adalah L plus A min X kuadrat. Nah, ini hukum kolom. Ya. Nah, baru nanti Anda menghitung.
Oke ya, jadi kemudian kita hitung medan listrik total di P itu kita pakai integral. Kalau sigma itu kalau muatannya muatan diskrit ya, titik ya. Tapi kalau sudah muatan kontinu kita pakai integral. Medan dp adalah integral dp gini ya. Ini adalah integral K dx per L plus A min X kuadrat. Nah sekarang ini kan kita belum bisa mengintegralkan ini kalau kita nggak tahu dx berapa. Nah dx tadi sudah kita ketahui ya. dx ini adalah lambda dx. Lambdanya sebuah konstanta ya, muatan persatuan panjang. dx-nya ini adalah variabel perubahannya. dep dengan integral K lambda dx per L plus A min X kuadrat. Ya. Jadi K lambda konstan ya. Yang berubah X-nya ini. X-nya dari 0 sampai L, dari panjang batangnya itu ya, panjang kawan. K lambda integral dx L plus A min X kuadrat. X dari 0 sampai L. Nah ini integral biasa sebenarnya ya, nggak terlalu luar biasa. Nanti coba kita hitung sama-sama ya. Kita hitung integralnya ini. Kalau Anda tidak punya tidak menguasai, berarti pakai tabel integral ya. Ini saya hapus saja semua ya. Kita hitung lagi dari lambda X kuadrat ya. Misal U ini dengan L plus A min X gini ya. Ini variabelnya kan X sama U ya. L plus A kan sudah diberikan ya. Jadi du per dx ini sama dengan min 1 ya. Atau dx sama dengan min du. Nah ini gimana kita pada ganti. Dx kita ganti dengan min du. Terus L plus A min X kita ganti dengan U. Lambda ini min du per U pangkat min 2 minusnya maaf U plus 2 ya, atau U pangkat min 2 du. Kalau Anda tidak bisa integral, pakai tabel integral. Integral seper U kuadrat du itu dengan integral U pangkat min 2 du ya. Ini ya. Bisa ya. Ini adalah min seperempat ini. Lambda min jadi plus ya. Plus konstan ya. Tapi nanti kalau kita beri syarat batas konstantanya
ini dengan skala batas akan saling menghilangkan. Ya, sama dengan K lambda. U-nya ini adalah L plus A min X. X-nya sama dengan 0 sampai L. Dengan K lambda. L-nya kita masukkan di sini. Ya, nanti seper A. Terus X-nya 0, berarti seper L plus A. Oke, ini ya. Jadi ini saya sederhanakan. Slide-nya jadi banyak. K lambda per A min per L plus A ya. Ini nanti dibuktikan ya. Nanti hasilnya adalah K lambda L per A L plus A. Buktikan ya. Dijabarkan ini ya. Kemudian nanti vektornya ya tinggal nanti memberikan EP sama dengan, nah lambda L ini kan G ya, K G, Anda bisa menuliskan seperti itu atau dibuat lambda L juga nggak apa-apa ya, L plus A arahnya adalah I vektor capai. Kemudian saya nanti minta apa itu dievaluasi ya. Misalkan jadi hasil tersebut ya. Nah, ini. Hasil tersebut dicek. Ya. Hitung lagi ya, hitung. Bila panjang batang ini jauh lebih besar daripada A ya. Yang A. Hitung bila L jauh lebih besar A atau L jauh lebih kecil daripada A. Ya. Bagaimanakah hasilnya? Jadi nanti harus ada pendekatan. EP-nya berapa? Ya. Ini untuk latihan mandiri. Kemudian setelah itu nanti slide-nya ini kemungkinan akan saya buat untuk tugas ya. Ada yang latihan mandiri atau tugas ya? Kayaknya ini tugas semua ini. Ada 3 soal. Ya. Tapi besok insya Allah hari Senin akan saya beri perincian seperti apa tugasnya ya. Tapi juga menghitung medan listrik di titik P teman-teman. Oke ya, itu dulu. Bagaimana? Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Oh ya, latihan mandiri ini langkah-langkah ini ya, bagaimana cara begitu nanti Anda bisa mengulang lagi. Kayaknya insya Allah tugasnya akan saya tambah mungkin 4 soal ya, karena hubungannya cukup besar. Ini